sudah memasuki gerbang kota Badar. Pohon kurmanya. Kita sudah memasuki wilayah kota Badar. Dan insya Allah di kota Badar ini nanti kita akan menuju ke 3 destinasi. Yang pertama kita akan ke Masjid Aris namanya. Masjid Aris ini Bapak Ibu, ketika terjadi perang Badar, Rasulullah bersama sahabatnya campnya di sini. Kita mau menuju Masjid Aris. Sahabat itu di Masjid Aris. Dan di situ juga di malam akan terjadinya perang Badar, Rasulullah berdoa sambil menangis untuk meminta kemenangan perang Badar. Dan Bapak Ibu pernah mendengar yang namanya Abu Jahal? Iya. Tahu Abu Jahal? Abu Jahal adalah salah satu orang yang menentang Rasulullah SAW dengan hebatnya. Dan ketika perang Badar, kafir Abu Jahal mati karena perang Badar, dan makamnya ada di belakang Masjid Aris ini. Nanti kalau Bapak Ibu ingin melihat makamnya seperti apa bisa. Nah, nanti kadang ditutup, kadang dibuka, tapi kita cek dulu makamnya seperti apa. Dan biasanya kalau ada jemaah datang ke sana itu melempar batu. Diambil batu dari luar, dilempar makamnya. Karena saking bencinya dengan Abu Jahal. Kenapa? Karena Abu Jahal ini adalah orang yang paling keras, paling ketus melawan Rasulullah di masa hidupnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelah kiri kita yang warna putih ini adalah Masjid Aris. Kita akan berhenti di sini sekitar 1 jam. Di sini kita akan berhenti istirahat sekitar 1 jam. Bapak Ibu boleh cuci muka, ke toilet, yang mau sholat duha juga boleh. Kemudian yang mau ikut melihat makamnya Abu Jahal, kita boleh nanti ke belakang masjid juga. Dan Abu Jahal ini memang Rasulullah pernah mengatakan bahwasanya nanti Abu Jahal akan mati berperang melawan kita. Dan ternyata pemberhentian pertama kita di Masjid Aris. Di sini tempat Rasulullah sholat dan berdoa kepada Allah sampai beliau menangis meminta kemenangan di perang Badar ini. Ini dia masjidnya. Masya Allah, tabarakallah. Nggak nyangka bisa menginjak, aduh terharu. Kita mau sholat duha sebentar di Masjid Aris. Bagian dalam dari Masjid Al-Aris, Kota Badar.
يا سيدي يا رسول الله يا سندري يا حبيبي وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء. Sehat ya Bapak Ibu ya pagi ini ya? Insya Allah. Alhamdulillah, fresh ya, sudah fresh. Alhamdulillah. Belum juga ya? Belum tidur di kasur, belum fresh ya? Belum lurus badannya. Belum lurus ya, iya. Masya Allah luar biasa. Alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita sudah sampai ke tempat pertama kita, yaitu Badar. Nah, Badar ini artinya adalah bulan. Kenapa dinamakan bulan? Dahulu ketika orang jual beli itu dari kota Mekah, Madinah, Syam itu orang lalu lalang lewat sini Bapak Ibu. Lalu lalang lewat sini, dan biasanya di sekitar sini tuh banyak sekali sumur-sumur yang diisi air untuk orang minum. Nah, biasanya orang-orang yang berhijrah untuk jualan itu pada malam hari, dan sumur-sumur itu nanti kelihatan ada bulan. Cahaya bulan Oh iya, pantulan bulan. Artinya Badar itu artinya bulan. Karena waktu itu sumur-sumur memantulkan cahaya bulan. Nah, itulah dinamakan Badar, cahaya bulan. Dan di sini jugalah terjadi perang yang sangat besar, yaitu perang Badar, perang pertama dalam agama Islam. Waktu itu umat muslim melawan kafir Quraisy. Awalnya kenapa terjadi perang Badar? Ketika Rasulullah SAW berhijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah, waktu itu kafir Quraisy mengatakan, kalau kalian mau berhijrah dari kota Mekah menuju Madinah, maka kalian wajib meninggalkan harta benda kalian. Tidak boleh dibawa sama sekali. Akhirnya apa? Para sahabat meninggalkan semua benda-benda yang berharga di kota Mekah dan diambil oleh kafir Quraisy. Akhirnya umat muslim waktu itu yang berhijrah dalam keadaan fakir dan miskin, uangnya ditinggal semuanya. Nah, setelah beberapa bulan Rasulullah tinggal di kota Madinah, waktu itu tahun kedua Hijriyah, artinya tahun kedua setelah Rasulullah meninggalkan kota Makkah, Rasulullah berpikir kita harus melawan orang kafir Quraisy dan mengambil hak kita. Innana zulimna, karena sesungguhnya kita tuh dizalimi oleh kafir Quraisy yang ada di kota Mekah. Harta kita diambil oleh mereka. Akhirnya Rasulullah berencana untuk menghadang orang kafir Mekah yang berjualan di Syam. Nah, dihadangnya di mana? Di Badar ini. Waktu itu karena kafir Quraisy yang ada di kota Mekah ini mendengar bahwasanya Rasulullah akan menghadang kafilah orang Mekah yang pergi dari Syam menuju Mekah ini, sedang berjalan yang mau dihadang oleh Rasulullah, maka ada yang lapor. Kemudian diutuslah 1000 pasukan dari kota Mekah untuk melawan Rasulullah SAW di kota Badar. Waktu itu ada 1000 orang kafir Quraisy melawan 313 umat muslim. Dan siapa yang menang Bapak Ibu, ada yang tahu? Yang menang? Yang menang adalah kaum muslimin. Waktu itu ada 14 orang yang meninggal dunia dari pihak muslim dan 70 orang dari kafir dan 70 orang lagi, artinya 140 orang kafir yang meninggal 70, yang ditahan 70, totalnya 140 korban. Dan disitulah kekalahan terbesar kafir Quraisy ketika perang melawan Rasulullah untuk pertama kalinya. Dan salah satu orang yang meninggal dunia adalah Abu Jahal. Nah, ketika peperangan turun satu wahyu yang sangat terkenal, yaitu surat Al-Anfal ayat 9 dan 10, 8 dan 9. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an?
Bismillahirrahmanirrahim. Inni mumiddukum bi alfim minal malaikati al-munzalin. Sesungguhnya aku menolong kamu, menolong engkau wahai umat muslim yang berperang di perang Badar dengan 1000 malaikat munzalin yang diturunkan. Nah, di mana malaikat itu turun? Kita akan ke sana nanti. Namanya Jabal Malaikat. Itu nanti ada gunung yang terdiri dari pasir. Itu jarang sekali travel ke sana. Pai umroh lah yang ke sana Bapak Ibu. Nah, itu gunungnya itu seperti gurun pasir dan kita bisa main ke sana. Dan dari sana kita akan lihat di mana tempat terjadinya peperangan Badar Bapak Ibu. Nah, dari sanalah Rasulullah mendapatkan pertolongan, yaitu 1000 malaikat, 313 orang tanpa alat perang, tanpa kuda, tanpa gajah, tanpa alat-alat perang yang memadai, melawan 1000 kafir Quraisy dengan perlengkapan perang yang lengkap Bapak Ibu. Tapi Rasulullah menang. Kenapa? Karena Rasulullah di malam itu, malam 17 Ramadan, itu menangis merengek kepada Allah untuk meminta kemenangan di perang Badar. Bahkan waktu itu sahabat pun bilang begini Bapak Ibu, ketika melihat Rasulullah menangis meminta kepada Allah, wahai Rasulullah, engkau pasti akan dibantu oleh Allah, kamu akan menang. Saking para sahabat itu sedih melihat Rasulullah itu merengek minta ke Allah gitu. Menangis-nangis Rasulullah di malam ketika akan terjadi Badar. Itu luar biasa sekali. Dan itu adalah salah satu kisah yang luar biasa di dalam sejarah agama Islam. Bapak Ibu yang dirahmati, pohon zakum yang berduri. Ya itu antara kita itu pernah Jasi pernah dikiranya nggak kenapa. Oh iya, dia pernah naik kota ya. Kan yang kata Mas Haryanya Di belakang Masjid Aris ada makam Abu Jahal. ya di sini Pak. Tapi memang tidak diberi tanda. Bahkan kalau di Mekah, di Madinah pun pemerintah tuh memberi tanda tempat orang meninggal, kuburan itu cuma ditaruh batu aja. Jadi memang nggak pakai nisan. Tunggu Bapak Ibu, ternyata dibuka. Ada yang mau foto dengan Abu Jahal? Nggak ada yang kameranya nggak bisa. Kameranya garansinya udah mau ditangkap kameranya ya. pakai itu ya. Itu bendera kita dulu ya. Oh iya. Yang itu batu-batu. Kemarin waktu di Jabal Malaikat As-sabiqun al-awwalun. Salah satu orang tua dari 7 orang yang pertama kali masuk agama Islam, namanya Sumayyah. Sumayyah ini adalah seorang budak yang masuk agama Islam, seorang perempuan yang sedang hamil. Kalau Bapak Ibu lihat video-video sejarah, ada salah satu film sejarah tentang sejarah Nabi Muhammad namanya Ar-Risalah. Itu jelas sekali. Sumayyah ini perempuan hamil, diletakkan di tengah-tengah tempat panas, kemudian ditali tangannya. Apa kata Abu Jahal? Masuk agama Islam, kalau tidak akan aku bunuh engkau. Kemudian waktu itu Abu Jahal menusukkan apa namanya itu, tongkat. Masya Allah. Makam sahabat Rasul dan para syuhada. Ya ampun, orang Indonesia nih pasti. Oh iya, Suharni siapa lagi? Lucy Cahyani binti Suharni. Cek Blok M. Oh iya lagi.
Salah satu salawat atau syair yang terkenal sampai sekarang orang Indonesia sering melantunkannya. Ada yang tahu? Salawat Badar. Badar. Masih ingat gimana salawatnya? وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله. Artinya wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa inna bikum lahiqun. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu penggalannya, inni mumiddukum bi alfin minal malaikati al-munzal. Saat ini kita di Jabal Malaikat, Kota Badar. Dan sejarahnya di sini turunkannya malaikat pada saat perang Badar. 1000 malaikat untuk membantu Rasulullah. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Ini adalah Jabal Malaikat atau Gunung Malaikat, di mana Allah turunkan 1000 bala malaikat untuk membantu Rasul saat perang Badar. Masya Allah. Bisa kita bayangkan ya guys, di sini turun 1000 malaikat. Mungkin aku ngebayanginnya kayak meteor gitu, 1000 kayak bintang jatuh. Masya Allah. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا نور طه يا هادي الروح في طرقي، قلبي يناديك في شوق وفي قلق. يا نور طه يا هادي روحي في طرقي، قلبي يناديك في شوق وفي قلق. ما ذاق قلبي سلوانا بغير هديك، من رحمن تذل بنور فوق منعطف. ما ذاق قلبي سلوانا بغير هديك، من رحمن تزل بنور فوق منعطف. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. جئنا نرتل في ذكراك ألحاننا، والقلب يسطع إيمانا وإحسانا. جئنا نرتل في ذكراك ألحاننا، والقلب يسطع إيمانا وإحسانا. يا سيد الخلق أهل الأرض قد عرفوا أن الوصال برحمكم هو السكن. يا سيد الخلق أهل الأرض قد عرفوا أن
إن الوشال برحمكم هو السكن مولاي. Sekarang kita mampir untuk makan di Bahar Al-Kabsa. Ini dia tempat makannya. Bahar Al-Kabsa. Assalamualaikum. Wow. Bilik-bilik. Kita di sini. Menit 20 menit kita akan sampai di hotel kita, dan kita sudah masuk ke wilayah tanah haram, yaitu wilayah Masjid Nabawi. Jadi ada dua tanah di Saudi, ada tanah halal, ada tanah haram. Nah, tanah haram di Saudi itu ada dua, ada Makkah dan juga Madinah. Dua tempat ini dinamakan dengan tanah haram atau haramain, dua tanah suci. Artinya apa dua tanah suci? Dua tanah suci memiliki arti orang yang tidak beragama muslim maka tidak boleh memasuki tanah haram ini, dua tanah suci ini. Kemudian Bapak Ibu, di kota Madinah dulu namanya bukan Madinah, namanya Yastrib. Sebelum Rasulullah pergi ke kota Yastrib namanya Yastrib, atau ada banyak istilahnya, ada Akalatul Qura dan sebagainya, insya Allah kita akan jelaskan nanti. Nah, dulu namanya Yastrib. Ketika Rasulullah sampai di kota Yastrib, dirubahlah menjadi Al-Madinah. Setelah sampai Rasulullah datang dan meninggal di kota Madinah, ditambah lagi gelarnya Al-Munawwarah. Al-Madinah artinya kota, Al-Munawwarah artinya bercahaya. Madinah Al-Munawwarah, kota yang bercahaya. Kenapa dikatakan kota yang bercahaya? Karena ada jasad Rasulullah SAW yang dikuburkan di tanah Madinah. Kalau kota Makkah, apa itunya julukannya Bapak Ibu? Al-Mukarramah. Al-Mukarramah itu diambil dari kata karim, artinya mulia. Makkah Al-Mukarramah artinya kota Mekah yang dimuliakan. Kenapa? Karena di sanalah Rasulullah dilahirkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita di Mekah ada yang namanya Ka'bah, tempat yang sangat suci, tempat yang sangat mulia. Kalau di kota Madinah ada Masjid Nabawi, dan di dalamnya ada yang namanya Raudhah Syarifah. Raudhah artinya taman, Syarifah artinya mulia. Jadi Bapak Ibu, di dalam masjid, tepatnya di sebelah rumah Rasulullah, di sebelah makam Rasulullah, ada namanya Raudhah. Apa kata Rasulullah? Ma baina mimbari wa baiti raudhatun min riyadil jannah. Kata Rasulullah, apa yang ada di antara rumahku dan juga mimbarku, dulu di sana ketika zaman Rasulullah, para sahabat Rasulullah sering mengajarkan hadis, sering wahyu turun, sering Rasulullah beribadah. Nah, sekarang dinamakan dengan Raudhah. Tempat itu namanya taman. Dan di dalam hadis dikatakan bahwasanya taman tersebut yang ada di dalam Masjid Nabawi nanti akan ada di surga. Riyadun min riyadil jannah, salah satu taman yang nanti akan ada di antara taman-taman surga. Artinya apa? Nanti itu adalah tempat yang sangat mulia. Semua doa, semua ibadah yang dilaksanakan di sana insya Allah memiliki pahala dan juga ganjaran yang sangat besar. Di dalam hadis yang lain Rasulullah juga pernah bersabda, man shalla fi masjidi hadza fa ajruhu bi ka ajri alfin man shalla min masjidil akhar. Jadi barang siapa yang sholat di masjid ini, ya, masjid apa? Masjid Nabawi.
maka pahalanya 100.000 kali lipat dibandingkan orang yang sholat di masjid lain. Bapak Ibu, kalau kita sholat di Masjid Nabawi 1 kali, artinya seperti kita sholat di Indonesia 10.000 kali lipat, 1.000 kali lipat, 1.000 kali lipat. Jadi 1 kali sholat seperti 1.000 hari kita sholat di Indonesia, karena pahalanya berkali-kali lipat. Berbeda dengan Masjidil Haram yang ada di Makkah Al-Mukarramah. Barang siapa yang sholat di Masjid Al-Haram yang ada di kota Makkah Al-Mukarramah, pahalanya 100.000 kali lipat. Jadi kalau di Masjid Nabawi dikalikan 1.000 kali lipat. Kalau kita berjamaah, ya, sepahala 1 jamaah itu dikali 27 kali lipat. Artinya 27.000 pahalanya lebih tinggi dibandingkan masjid-masjid yang lain di Indonesia apalagi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti yang saya sampaikan kemarin, ketika kita di tanah suci, maka tanah suci ini langitnya sangat tipis Bapak Ibu. Kita memperbanyak istighfar, kita memperbanyak sholawat, karena semua hal yang kita prasangkakan itu bisa terkabul, baik itu prasangka baik atau prasangka buruk. Maka kita selama di kota Madinah Al-Munawwarah Makkah Al-Mukarramah, kita memperbanyak prasangka baik. Misalnya hal sederhana, kenapa toiletnya macet gitu kan, kenapa ini handuknya hilang dan sebagainya, nanti kita laporkan saja di grup, bilang ke TL-nya, bilang ke mutawifnya, insya Allah akan kita bantu semuanya. Jangan mengeluh, jangan marah, karena itu adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya kakinya sakit seperti yang saya bilang, maka jangan mengeluh, waduh kok sakit banget ya Allah, bilang insya Allah sembuh, insya Allah baik, insya Allah sehat-sehat nanti Pak. Karena innallaha ma'azani abdi. Iya. Handphone udah jatuh kan jalan motor ya. Betul. Motor yang jatuh hotel. Ring-ringan ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita sudah memasuki ring roadnya Masjid Nabawi. Jadi kita jalan ini yang kita lalui ini satu jalan yang mengelilingi Masjid Nabawi. Kita bilangnya ring road. Nah, ring road Masjid Nabawi. Kalau di Jogja ada juga ring road yang mengitari kota Jogja. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man shalla alayya sholatan, barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, sallallahu alaihi asyaratan, maka Allah akan bersalawat kepada orang itu 10 kali salawat." Jadi Bapak Ibu, artinya apa? Ketika kita di Masjid Nabawi di tanah suci, kita memperbanyak salawat kepada Nabi Rasulullah. Gimana caranya? Allahumma sholli ala Muhammad, atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kata Rasulullah, orang yang bersalawat kepada Rasulullah, maka Allah akan bersalawat kepadanya. Artinya apa? Maka Allah akan memberikan rahmat. Tidak hanya 1, 10 kata Rasulullah. Kita mendapatkan 1 rahmat saja sudah cukup masuk surga.
apalagi 10. Dan di dalam hadis lain Rasulullah juga berkata, man zarani ba'da mauti faqad zarani hayyan, kata Rasulullah. Barang siapa yang mengunjungiku setelah aku mati, maka dia seolah-olah telah menemuiku dalam keadaan hidup. Bapak Ibu, nanti kita akan ada agenda sendiri yang namanya ziarah dalam masjid, dan insya Allah kita akan laksanakan. Ya Bapak Ibu, besok kita waktunya agenda kita adalah ziarah dalam masjid. Mau diadakan pagi atau sore hari? Pagi. Ikut aja ya, kita informasikan aja. Kalau gitu insya Allah kita agendakan besok pagi. Ya, biar nanti siang dan sorenya yang mau belanja silakan. Ya. Di kota Madinah ini ada tempat belanja yang sangat terkenal. Namanya belanja 1 rial, serba 1 rial. Kalau ada yang mau ditemani besok request saja, Ustaz jam segini kita kumpul yuk, kita belanja ke 1 rial. Saya antarkan. Siap. Nah, mau ya? Oh, oke. Kalau belanja nggak ada yang nolak. Nah, setelah sholat wajib nanti biasanya imamnya bilang sudah sampai. as-sholatu alal mayyit rahimakumullah. Ini Itu bukan kita. sholat sunnah ba'diyah, tapi sholat sunnah Itu Masjid jenazah. Jadi Bapak Masjid Ibu, Nabawi. Masya Allah di sini Masya Allah, setiap deket sholat banget. wajib itu ada aja meninggal. Nah, jadi nanti Masjid sholat sunnah Nabawi. 2 rakaat setelah Yang ada sholat payung, Pak. fardu itu adalah sholat sunnah jenazah. صلى عليك الرحمن أزكى الصلاة والسلام يا ربي ارفع مقامه دوما في كل مكان